Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam. Tentunya di acara Tegur Sapa. Kini saatnya Tegur Sapa kembali berkabar dan menyapa, tentunya bersama dengan teman-teman sekalian. Nah, di hari yang spesial ini, di hari santri pada tanggal 20 Oktober 2020, malam yang spesial hari ini saya akan mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua PCI GP Ansor Mesir, yang mana alhamdulillah ini sudah hadir Gus Fala. Kita undang, luar biasa, sudah tidak sabar menunggu mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan dari beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya pakai laptop ini. Suaranya nyendat Gus. Saya pakai laptop ini. Oh, pakai laptop. JJ. Enggak apa-apa, aman. Tapi suara saya jelas, nggih? Oke, jelas. Oke. Suara jenengan juga jelas. Ya, alhamdulillah. Oke. Ngapunten Gus nggih, ganggu dali jenengan. Oke, santai nih. Oke, santai. Kita nanti bicaranya santai, pakai sambil ngopi juga monggo, sambil rokokan juga monggo. Santai mawon. Ya. Ini udah mau nyumet ini. Oke, masuk. Tentunya untuk teman-teman sekalian, beliau adalah Gus Fala. Beliau merupakan Ketua PCI GP Ansor Mesir. Lah, ini waktu beliau sangat luar biasa, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu meskipun dalam keadaan virtual. Sehat-sehat Gus nggih di sana kabarnya? Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin itu ada yang menarik di saat saya membaca quotes panjenengan, sehingga saya jadikan tema hari ini. Quotes-nya sangat masuk untuk, sangat dibutuhkan untuk Indonesia hari ini. Nah, quotes-nya apa? Saya buka dulu. Saya bacakan terlebih dahulu. Kebangkitan santri adalah salah satu keniscayaan yang akan membangun Indonesia di masa mendatang, yaitu dengan adanya fenomena bonus demografi yang kemudian berimplikasi setidaknya dalam 3 sektor, yaitu organisasi, politik, dan ekonomi. Yang mana hari ini Indonesia dalam keadaan banyak sekali permasalahan. Istilahnya dulu zamannya Soekarno itu apa Gus istilahnya? Apa? Zamannya Revolusi. Presiden Soekarno mengalami Mengalami apa? nopo nggih? Banyak permasalahan itu. Turunnya ekonomi, apa istilahnya itu ya? Kayak konflik, revolusi. Mboten. Intinya banyak konflik, banyak permasalahan Indonesia. Dan hari ini Indonesia terkena wabah, krisis. Alhamdulillah. Terkena krisis. Nah, hari ini itu Indonesia terkena krisis kesehatan, krisis ekonomi. Kalau ngomong masalah politik, kayaknya hampir juga. Nah, bedanya kalau krisis ini curhatan Gus ya. Kemarin waktu saya di Surabaya itu ketika saya bertemu dengan orang tua di sana, penjual warung kopi, kita ngobrol. Nah, beliau bilang gini, Mas, Indonesia hari ini krisisnya sangat luar biasa, lebih parah dibandingkan zaman Orde Baru kemarin. Ketika zamannya Soeharto itu hanya krisis ekonomi, tapi orang-orang masih diperbolehkan untuk jualan. Nah, kalau hari ini kan kita krisis ekonomi, tapi kita tidak boleh jualan, tidak boleh keluar. Terus krisis kesehatan. Jadi sekiranya itu sekarang kalau menurut beliau
hari ini lebih parah daripada yang dulu. Nah, sehingga dari situlah kita gabungkan dengan coach panjenengan, kayaknya sangat sangat ada hubungannya ngoten ke sih. Nah, Iya. mungkin kita nanti bicara soal itu. Ya, kita nanti bicara soal itu untuk teman-teman yang baru saja gabung, selamat datang. Mohon maaf belum bisa menyapa kalian semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Nanti boleh panjenengan bisa ikut andil dalam berdiskusi, menyampaikan sesuatu atau bertanya. Nah, kita mulai dari ini dulu, Gus. Kira-kira kondisi di sana pripun? Kondisi di sini alhamdulillah Mesir lebih untuk leadership Mesir lebih fokus dalam menangani pandemi global ini. Ini seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Bahkan Ya. orang Indonesia yang ada di luar negeri pun itu mengalami krisis juga. Sedangkan mata uang rupiah juga naik turun. Kita yang ada di luar negeri pun kita juga menyesuaikan adaptasi yang baru ini, mengalami mencoba pandemi ini berakhir bagaimana caranya, ya kita mau nggak mau kita harus mentaati protokol kesehatan. Untuk di wilayah Mesir sendiri sudah nggak ada lockdown. Kemarin sempat lockdown 3-4 bulan. Sekarang sudah nggak ada lockdown dan orang Mesir juga biasa-biasa saja, walaupun tingkat yang kena positif corona itu hanya 100, yang meninggal 20, 30. Beda kayak di Indonesia. Indonesia wajib masker. Iya. Tapi perharinya 1.000, 2.000, 3.000. Itu saya nggak tahu apakah itu konspirasi ataupun bagaimana, saya nggak tahu. Yang penting kita juga bukan takut ya, kita cuma ngantisipasi saja. Kita jaga diri. Kita bisa jaga diri sekaligus kita jaga kerabat di lingkungan kita sendiri. Kalau kita berani menjaga. Itu sih. Untuk posisi Mesir sendiri udah bebas. Cuma makam sudah relatif aman ya semua. Ya, insya Allah masih aman. Untuk masjid dan makam-makam seperti Sayyidina Husain, seperti Sayyidah Zainab, itu masih ditutup semua. Tapi kuliah udah mulai aktif. Kuliah terus madrasah ibtidaiyah sudah mulai masuk. Untuk kumpul-kumpulan. Masuknya online apa offline? Enggak, offline. Di kelas tapi offline-nya sesuai protokol kesehatan, harus pakai masker. Iya. Kalau Indonesia masih belum aman, Gus. Jadi sekolah masih belum diperbolehkan. Terus Indonesia sampai Desember ya? Kabar terakhir gitu kemarin. Cuman nggak tahu nanti kondisinya bagaimana. Karena hari ini saya kuliah juga masih online. Di rumah saja. Saya udah offline ini. Iya. Kalau boleh tahu jurusan panjenengan di sana nopo nggih? Saya di sini tingkat jurusannya Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Mendalami tentang dunia keislaman. Tentang usul fiqh, tentang hukum dan madhab dan lain-lain, hadis. Terus hubungannya dengan itu tadi, Gus, kan nopo nggih, kondisi ini kan ya tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Mesir, tapi kebanyakan teman-teman ini yang melihat di Indonesia. Nah, yang mendengarkan ini di Indonesia, insya Allah. Nah, sekiranya panjenengan sampai bisa membuat quote seperti ini, itu ada maksud tertentu atau ada gambaran tertentu atau ada konsep yang panjenengan miliki untuk agar saya bisa di-share? Saya ketika saya nulis kayak gitu, itu saya mikir, saya mendengarkan kata-katanya Mbah Hashim Muzadi, terus Gus Dur, dan
dan tokoh-tokoh ulama NU itu seakan-akan santri Nahdliyin, santri NU ataupun lebih globalnya itu santri itu akan yang bisa mensolidkan, yang bisa memakmurkan Indonesia adalah santri. Gitu. Santri. Jadi semua bidang maupun di politik maupun di ekonomi maupun di organisasi itu akan dimasuki oleh orang-orang anak-anak jebolan pondok pesantren. Semuanya akan ada alumni pondokan, khususnya alumni pondok Nahdliyin itu akan masuk di semua bidang. Itu harus karena posisi Indonesia saat ini adalah ya alhamdulillah wapres kita adalah dari NU dan seharusnya semua bawah-bawahnya juga harus kita masuki. Nah, dari situlah saya bisa meringkas bahwa merangkum, oh ini loh buktinya bahwa santri adalah bisa gitu. Santri itu akan menguasai, akan bisa mensejahterakan umat, mensejahterakan rakyat dengan passionnya sendiri gitu. Jadi kalau saya menyimpulkan, santri nggak harus pinter agama doang, tapi harus ada yang bisa ilmu kedokteran, ilmu IT dan lain-lain. Seharusnya ada yang pakar ekonomi juga. Maka dari itu saya mempelajari dari syariah Islamiyah, sedangkan ekonomi Islam itu kiblatnya di Mesir. Ekonomi Islam itu kiblatnya di Mesir. OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, menerbitkan bank wakaf mikro itu referensinya dari Mesir. Setelah saya ulas, saya cari detailnya itu di mana, secara detail itu di mana, ternyata ketemu seluruh pakar ekonomi itu jebolan dari Mesir. Gitu loh. Jadi bank-bank syariah, bank yang Islam, bank yang syariah itu juga jebolan dari Mesir. Maka dari itu saya mau nggak mau bidang saya di ekonomi, bidang saya di bisnis, karena ini juga Al Azhar sendiri bisa ngasih beasiswa berapa ratus ribu orang itu ya. Ternyata dari situlah kita dari bisnis bisa mensejahterakan. Iya, kita bisa mensejahterakan umat, mensejahterakan. Halo? Itu sekretaris umum Ansor Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Lora Ufron. Gus Gufron. Waduh, yang lihat orang-orang jos-jos ini. Selamat datang Gus Gufron. Ngapunten nih Gus Gufron. Kebetulan kula nggih sakniki di PW Mas, di Ibnu. Gus, di Ibnu Jawa Timur. Nah, nanti Gus Gufron barangkali bisa ngopi bareng. Salam takdim. Nanti diajak ngobrol itu. Nggih, masuk nih. Orang Ufron itu kader terbaik Jawa Timur itu. Oh, nggih. Oke, Gus. Tadi sempat suara panjenengan tidak terdengar. Iya, sama, tiba-tiba putus. Nggih. Tadi sampai mana nggih? Jadi intinya bahwa santri itu menjadi solusi Indonesia saat ini, ngoten nggih, Gus? Iya. Nah, napa nggih? Di hari santri ini banyak sekali para santri yang mencurahkan isi hatinya dari seluruh bidang. Misalkan teman-teman santri yang ahli sastra membuat puisi, terus yang kalangan santri yang ahli di bidang film, membuat cover sholawat, membuat hal-hal kreatif lainnya. Dan beberapa teman-teman santripreneur juga membuat kayak kemarin itu ada sarasehan dan seterusnya. Banyak sekali di momen hari santri ini para santri menunjukkan skillnya. Nah ini kayaknya ada nafas baru ya Gus.
Sempat Iya, menyimak harus itu. perkembangan di Indonesia enggak panjenengan? Saya sempat menyimak dan saya harap santri-santri itu jangan terlalu tawaduk gitu loh. Seharusnya ada kursi kosong, ayo kita maju. Oh, ngoten nggih. Ada yang perlu dibutuhkan, ayo kita maju gitu loh. Dari semua bidang loh ya. Jangan Nggih, nggih. hanya ke ilmu agama doang. Saya yakin ilmu agama semuanya pasti bisa. Yang jebolan pondokan, yang santri lah. Tapi Nggih. kalau untuk yang lain, untuk ilmu-ilmu yang lain, seharusnya kita juga mempelajari. Apalagi tantangan kita adalah tantangan digitalisasi. Mau nggak mau kita harus belajar digitalisasi. Mau nggak mau sansa serba gitu. Kalau ada santri yang mendalami sastra, mendalami ilmu ekonomi, ilmu bisnis, perbankan dan lain-lain, itu saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bangga. Karena itulah yang memakmurkan Indonesia adalah nantinya adalah santri. Saya ngutip dari Gus Dur, dari Mbah Huzati. Sebelum kita sebelum kita mendalami ilmu itu, pasti niatnya juga ditata. Niatnya untuk kembali kepada mengamalkan ilmu yang kita dapat, insya Allah nanti digampangkan nyari ilmunya. Gitu. Iya, masuk. Nah, dengan kondisi hari ini itu kan berbeda dengan hari santri hari ini berbeda dengan hari santri yang kemarin. Sehingga hari santri hari ini para santri dipaksakan untuk bisa mengekspresikan karyanya dalam bentuk media. Nah, perkembangan santri hari ini saya kira sangat luar biasa nih Gus. Ya, semenjak pandemi ini sudah kelihatan gitu. Iya. Contohnya munculnya Gus Baha. Itu kan baru-baru ini nggih. Ya. Terus munculnya ngaji-ngaji online itu ngaji-ngaji online yang berbasis kitab kuning. Nah, itu kan barokahnya pandemi. Kalau mungkin nggak ada pandemi, kayaknya pondok-pondok pesantren tidak mau belajar digitalisasi. Ya Gus, kayaknya kita sudahi dulu. Memang kondisinya seperti ini. Jadi gimana lagi? Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk bisa hadir di Tegur Sapa dan mohon maaf banget teman-teman, terima kasih atas partisipasinya untuk bisa hadir di Tegur Sapa, merelakan paketannya untuk bisa mendengarkan kami. Cuman lagi-lagi dalam kondisi seperti ini di Mesir masih belum bisa dikomunikasikan dengan baik. Sehingga dari tadi putus-putus. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bertemu lagi dengan beliau. Nah, for your information saja buat teman-teman sekalian, bahwa Tegur Sapa ini juga ada di YouTube. Sehingga kalian bisa melihat di channel saya Muhammad Khodibul Umam atau ketik saja Tegur Sapa. Nanti lihat channel saya dan di situ ada berbagai macam tema yang akan kita sediakan untuk panjenengan semuanya. Tidak hanya itu, bila panjenengan paketannya sudah sedikit, juga kita menyediakan di Google, di Spotify. Nah, di Spotify itu hanya bisa didengarkan dengan suara saja. Terus ada di Google Podcast, ada juga di iPhone Podcast dan berbagai macam lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, atas kekhilafan, atas ketidakpuasan panjenengan. Sebenarnya diskusi malam hari ini sangat menarik untuk kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Namun lagi-lagi kondisi yang
memaksa kita harus berpisah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.